Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada satu buah handphone. Ini adalah handphone flagship keluaran dari Huawei tahun 2019 kalau nggak salah. Ini adalah Huawei P30 Pro. Kenapa sih gue pengen ngebahas handphone ini? Karena kebetulan gue lagi pegang handphonenya dan ya, harga handphone ini itu sekarang cuma 6 jutaan aja ya teman-teman. Jadi kalian bisa ngedapetin handphone flagship dari Huawei ini cuma 6 jutaan aja. Dan ya, langsung kita unboxing aja seperti apa paket dari si Huawei P30 Pro ini. Tapi sebelum kita lanjut ke unboxingnya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Dan ya, ini adalah handphone dengan kamera terbaik pada masanya, karena waktu itu dia skor di XOMark-nya itu nomor 1 di dunia. Tapi sekarang memang sudah diungguli dengan beberapa handphone-handphone yang sudah beredar sekarang ya, kayak contohnya P40 Pro, Mate 40 gitu ya. Ini handphone ini sudah tidak bisa menyaingi si handphone-handphone yang baru sekarang. So, langsung aja kita tur untuk boxnya. Ini di depan Huawei P30 Pro, terus di atas ini ada tulisan Huawei. Quad kamera by Leica. Ya, kameranya ini dibuat di Leica ya teman-teman. So, ini kameranya memang oke banget. Dan kalau untuk handphone-handphone seri Huawei yang sekarang, di bawah sini tulisannya bukan Leica atau semacamnya, tapi di sini kalau di handphone-handphone Huawei yang sekarang itu tulisannya adalah Huawei Mobile Services. Karena ini handphonenya masih dapat dukungan dari Google, ini tulisannya masih Leica Quad Camera ya. Ingat teman-teman, ini masih dapat update dari Google. Jadi Google masih berbaik hati bisa dipakai di handphone Huawei P30 Pro. Sisi kanan boxnya di sini tulisan Huawei P30 Pro, sisi kirinya Huawei P30 Pro, di bagian atas ada lambang Huawei, dan di bagian bawah di sini ada keterangan Huawei P30 Pro. Internal memorinya adalah 256 GB, RAM-nya 8 GB, dan warnanya adalah breathing crystal ya teman-teman. Ini adalah warna yang kristal yang bernafas ya. Kalau kemarin itu gua unboxing yang seri P30 biasa, sekarang yang P30 Pro. Bedanya apa? Nanti kita akan coba bandingkan satu persatu ya. Terus ini di sini adalah handphone resmi Indonesia, jadi diimport oleh PT Satnusa Persada Tbk ya teman-teman. Oke, di bagian belakangnya nggak ada logo atau keterangan spesifikasi apapun, cuman ada stiker TKDN di sini ya teman-teman. Oke, langsung kita brudulin isi paketnya seperti apa. Cara bukanya adalah ditarik ke atas seperti ini teman-teman. Ya, dan ya langsung kelihatan ini dia si Huawei P30 Pro-nya. Tapi kita akan kesampingkan dahulu dan kita akan lihat dan kita cek apa aja yang ada di dalam paket pembeliannya. Ya, ini dapat apa sih ini dia? Tatakan. Terus kita di sini dapat apa? SIM ejector. SIM ejectornya itu yang modelnya seperti ini. Biasa ini mirip sama SIM ejectornya si iPhone. Oke. Terus kemudian kita di sini dapat casing ya, karena ini memang casingnya karena ini adalah handphone second, jadi casingnya adalah casing third party seperti ini ya teman-teman. Harusnya casing yang ada di dalam paketannya itu adalah yang bening atau jelly case bening ya. Oke, ini kita dapat casing, alhamdulillah. Terus kemudian kita di sini dapat panduan mulai cepat atau quick start guide dari si Huawei P30 Pro. Mungkin teman-teman bisa dibaca-baca dulu sebelum menggunakan handphonenya. Tapi kalau gua rasa kalian situ sudah pada pintar semuanya, bisa menggunakan handphone tanpa harus baca buku manualnya ya. Terus kemudian kita di sini dapat kartu garansi perangkat Huawei. Kalau nggak salah garansi Huawei P30 Pro ini adalah 2 tahun ya teman-teman, kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya untuk versi-versi mid range-nya Huawei itu garansinya adalah 1 tahun, tapi untuk versi P30 Pro ini dia garansinya adalah 2 tahun. Kalau nggak salah, koreksi di kolom komentar kalau memang gua salah. Terus kemudian kita dapat headset. Ya, ini kita dapat headset, cuman headsetnya kita dapatnya yang 3,5 mm. Harusnya yang bawaannya ini dia dapat dongle atau converter dari USB Type-C ke audio jack 3,5 mm, tapi karena mungkin ini memang second jadi udah nggak ada. Terus kita dapat apa ini, kabel data yang sudah USB Type-C, cuman kabel datanya ini agak buluk banget ya, kotor sekali loh ini si USB-nya ini. Terus kemudian kita dapat charger Huawei Supercharge 40 watt ya. Ini jadi dia pengecasannya itu lumayan cepat dan ini berat sekali chargernya ya teman-teman, karena dia ini sudah support 40 watt. Jadi dia diklaim sama Huawei itu pengecasan dari 0 sampai dengan 50% dalam waktu kurang lebih 30 menit aja.
Oke, kemudian kita langsung bahas ke handphonenya dan kita akan coba cari tahu apa perbedaannya antara si Huawei P30 dengan Huawei P30 Pro yang sekarang kita unboxing. Oke, kita beresin dulu ini kelengkapannya atau perintilan perabotan lenongnya kita simpan lagi ya teman-teman. Ini sih menurut gue handphonenya lumayan oke ya, bukan lumayan oke lagi, sini oke banget. Oke, sekarang kita agak sedikit tur dulu. Oke, ini di sini dia sudah dipasangin sama hydrogel ya teman-teman. Kalau misalnya paket pembeliannya itu gue nggak tahu sudah dipakein anti gores atau enggak, tapi ini sudah dipakein hydrogel ya. Terus kemudian di bagian sisi kanan kirinya, nih di bagian sisi kanannya dulu ada tombol power, tombol volume up dan volume down, dan ini plastik bezelnya masih nempel ya. Walaupun dia penggunaannya agak jorok untuk di kabel USB, tapi secara fisik handphonenya ini masih sangat mulus ya. Di bagian atas juga di sini ada infrared, blaster, secondary mic, dan 2 garis antena. Dan ini juga masih ada plastik pelindungnya ya teman-teman. Jadi ini memang apik banget nih yang punya handphonenya dulu. Terus di sisi kiri handphonenya ini polos, nggak ada tombol apapun. Di bagian bawah di sini ada SIM tray, terus kemudian ada mic, ada USB Type C, dan ada grill speaker. Ini gue nggak tahu dia dual speaker atau enggak, nanti kita akan coba cari tahu. Dan di bagian belakang ini, ya di bagian belakangnya pun juga ada dia sudah dipasangin oleh screen guard ya, atau screen protector. Di sini ada laser autofocus kalau nggak salah, terus ada makro kamera, terus ada juga di sini LED untuk flash ya teman-teman. Terus di sini ada 3 kamera, dan yang terakhir di kamera sebelah sini ini adalah kamera periskop. Jadi dia bisa untuk ngezoom sampai dengan 50 kali ya teman-teman. Di sini lensa utamanya di 64 megapiksel, dan di sini ada lensa untuk yang wide. Gue lupa yang wide itu berapa. Dan di sini adalah gambar atau logo Huawei, dan ada Leica quad kamera di sini ya. Dan di sini ada juga keterangan untuk nomor IMEI ataupun SN ya. Dan oke, ini garansi resmi karena di sini tulisannya merek. Astagfirullahaladzim, tulisannya merek ya teman-teman ya. Huawei VOOC L29. Oke, dan ya dia sudah menyala handphonenya. Di sini kita coba cek dulu deh untuk SIM tray-nya, dia itu hybrid atau enggak. Tapi setahu gua dia ini hybrid sama seperti seri P30, tapi dia hybridnya itu adalah pakai nano memory card ya teman-teman, bukan menggunakan. Oke, di sini ada 2 kartu. Ya, entah mungkin ini ketinggalan atau gimana. Kita keluarin dulu. Agak sedikit susah ngeluarin ya. Main gedak-gedok aja lu. Ya, ini ada 2 kartu dan ini hybrid ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai SIM 1 dengan SIM 2 atau menggunakan SIM 1 dengan nano memory card. By the way, nano memory card itu harganya sekarang masih mahal banget, belum turun-turun itu harga nano memory card. Gue pun juga pengen nyobain, penasaran apa sih bedanya dengan memory card yang biasa. Dan ya, ini dual SIM hybrid ya teman-teman. Dan yang ngebedain dengan si P30 adalah yang pertama kameranya. Kalau untuk P30 kameranya cuma ada 3, dia nggak ada lensa makronya. Terus kemudian kalau misalnya di P30 itu juga nggak ada lensa periskop, cuma ada di P30 Pro. Untuk layout tombolnya itu mirip, cuman kalau untuk di bagian layarnya si P30 biasa itu dia nggak melengkung layarnya, jadi layarnya itu flat ya. Itu tergantung selera kalian ya, kalian pengen pakai yang flat atau pengen yang pakai yang melengkung. Dan harganya itu beda. Untuk si P30 yang sekarang itu harga secondnya di angka 5 jutaan. Sedangkan untuk si P30 Pro ini harga secondnya di 6 jutaan aja ya teman-teman, nggak sampai 7 juta. Ada sih yang jual sampai 7,5 juta, cuman ya memang balik lagi tergantung kondisi dan kelengkapannya. Dan gue sendiri seandainya ini akan jual, gue harganya jualnya juga nggak akan sampai nggak sampai 1 juta, nggak sampai 7 juta ya teman-teman. Oke, ini kamera ini layar depannya dia pakai OLED. Nah, OLED-nya itu dia berbeda dengan seri yang P30. Mungkin entah resolusinya yang berbeda atau kayak gimana, tapi gua lihat layarnya itu lebih tajam dibandingkan si P30 yang biasa. Terus di P30 yang biasa itu dia masih ada jack audio 3,5 mm, sedangkan di Huawei yang P30 Pro lagi yang P30 Pro ini dia nggak ada jack audio 3,5 mm ya teman-teman. Oke. Untuk kamera depannya ini kalau nggak salah 20 megapiksel ya. Dan apalagi ya, fingerprint sama-sama di dalam layar. Untuk baterainya ini di 4200 dengan kecepatan pengecasan tadi 40 watt. Kurang lebih itu full di 1,5 jam.
Dan untuk kapasitas baterai seperti ini, walaupun dilihat itu dia kecil ya, baterainya 4200 mAh, tapi Huawei itu dia prosesornya di apa ya? Prosesornya itu kok gue jadi belibet. Prosesornya itu Kirin 980 dengan fabrikasi 7 nanometer, dan itu bikin penggunaan daya di handphone ini tuh irit banget ya. Gue bahkan bisa sampai jam 10 malam gue tembus SOT bisa di 7 jam walaupun baterainya cuma di 4200 mAh. Pengetesan cepat SOT bisa tembus sampai dengan 7 jam. Itu pun 7 jam gue waktu di gue pakai si Nova 5T, yaitu gue tembus di 7 jam. Si Nova 5T itu dia baterainya cuma 3750. Nah, ini dengan kapasitas baterai yang 4200, kayaknya sih dia bisa lebih tahan lama daripada si Huawei Nova 5T. Tapi ya memang kalau misalnya kita lihat resolusi layarnya gitu ya, itu agak sedikit berbeda karena di Nova 5T itu cuma Full HD Plus. Ya, di sini bisa sampai mentok di, coba kita lihat ya. Gua agak lupa di sini layarnya apakah bisa diatur. Gua agak lupa di sini tampilan dan kecerahan, sepertinya mode gelap, ukuran resolusinya ya, resolusinya di sini ada tinggi dan rendah, dan ini kayaknya resolusinya lebih tinggi dibandingkan si Huawei Nova 5T ya teman-teman. Koreksi kalau misalkan memang gue salah. Dan menurut gue handphone ini cantik banget ya, dengan warna yang breathing crystal ini tuh, wih beneran deh ini. Wah, kalau ini perempuan gue kawinin kali. Ini asli warnanya tuh cakep banget teman-teman ya, bener-bener elegan banget. Terus ya bener-bener nggak kelihatan handphone murah deh ya teman-teman. Ini tuh harga barunya waktu itu kalau nggak salah di 13 jutaan, dan ada yang ngejual itu sampai dengan di harga 15 juta bundling dengan Huawei Magic kalau nggak salah ya, Huawei smartwatch itu loh, gua agak lupa sedikit. Dan ya ini bener-bener oke banget menurut gue. Untuk kameranya sendiri, cakep, nggak ada yang bisa ngalahin deh. Ini kamera Leica itu udah top banget deh, topnya kamera handphone deh kalau menurut gue, karena dia bisa menampilkan warna yang apa ya. Jadi kalau misalnya kalian itu foto di ruangan yang agak gelap atau bahkan gelap banget, dia bisa ngelihat. Padahal mata kita ngeliat itu gelap, dia bisa ngelihat. Entah kenapa itu gue gimana caranya tuh engineer dari Leica palanya sampai pada botak kali mikirin gimana caranya bikin lensa yang cakep kayak begitu ya teman-teman ya. Coba bayangin tuh orang-orang Cina matanya pada sipit gara-gara mikirin bikin handphone gimana. Kasihan, jangan dioprek-oprek ya. Makanya kadang gue suka bete sama orang yang pakai motornya suaranya digeber-geber, kesel gue. Orang Jepang mikirin sampai matanya pada sipit itu gimana caranya bikin motor suaranya halus. Sampai di Indonesia motornya diganti knalpot ya kan. Aduh, jadi ngelantur kemana-mana gue ngomong. Nah, ya jadi intinya ini handphone dengan harga sekitar 6 jutaan itu masih sangat worth it dipakai. Dan ini dia sudah menggunakan si Android 10 ya teman-teman ya, Huawei P30 Pro VOOC L29. Nomor pembaruannya adalah 10.1, EMUI-nya adalah 10.1. Dan digadang-gadang atau rumornya si handphone P30 Pro ini dia masih dapat si Android 11 ya. Cuman gua nggak tahu sampai kapan atau kapan sebarkannya, karena gue baca di forum itu si Nova 5T sudah dapat Android 11, cuman versinya adalah versi beta, jadi belum versi final. Entah kapan, gue nggak tahu kapan versi finalnya itu bisa disebarkan atau disebarluaskan ke pengguna-pengguna Huawei di dunia. Oke. Apalagi yang bisa dibahas ya, sebenarnya agak banyak ya kalau misalnya kita mau ngebahas handphone yang agak cakep kayak gini. Bukan agak cakep lah, ini mah cakep banget coy. Ini ibarat kata itu Cika TikTok nih ya, dikasih casing lagi nih, mirip nih, cakep, astagfirullahaladzim ya. Jadi bener-bener worth it banget nih handphone kalau misalnya teman-teman pengen pakai handphone versi flagship dari Huawei dan masih ada dukungan Google ya teman-teman. Ingat, ini masih ada dukungan Google, jadi kalian nggak usah khawatir ataupun kalian merasa takut dia nggak dapet dukungan Google dari Google. Alah, apaan sih. Jadi handphone ini masih bisa menggunakan aplikasi bawaan dari Google seperti Google Maps, Gmail, YouTube, itu teman-teman masih bisa pakai ya. So, gimana? Kira-kira kalau misalnya kalian punya duit 6 jutaan, kalian bisa mau beli handphone ini atau enggak? Kalau gue sendiri, iya, gue mau. Kalau misalnya harganya nggak sampai 7 jutaan ya, nggak sampai 7 juta, gue mau dengan harga 6 jutaan, gue pakai si handphone P30 Pro ini dibandingkan dengan kita beli handphone yang katanya
apa sih namanya, katanya adalah flagship, tapi flagshipnya itu flagship nanggung gitu ya, flagship kentang, cuman menang di prosesor doang, tapi aplikasi lagi atau spesifikasi yang lainnya itu dipangkas. Ini bahan bodinya kaca, bagian depannya juga kaca, framenya metal. Terus dia sudah support juga IP68, jadi teman-teman bisa bawa handphone ini ke dalam air dengan kedalaman 1,5 meter dengan waktu maksimal itu 30 menit. Tapi gue memang tidak menyarankan, bahkan dari pihak service center pun juga tidak menyarankan handphone dibawa masuk ke dalam air. Jadi kalau misalnya handphone ini punya IP68 itu bukan berarti kalian bisa bawa handphone ini masuk ke dalam air. Tapi kayak misalnya contohnya kita nggak sengaja handphonenya kena jatuh, bukan kena jatuh ya, maksudnya kena cipratan air, terus kemudian kita naruh gelas, terus gelasnya kesenggol, airnya kena ke handphone, itu masih aman, bisa dipakai ya teman-teman. Gue tidak menyarankan handphone itu dibawa ke dalam air, karena dengan harga segitu terus kemudian rusak, itu ngenes. Walaupun mungkin bisa diklaim garansinya, tapi tetap aja dong kalian harus buang-buang waktu ke service center untuk ngeklaim garansi anti airnya itu ya. Oke. Speakernya, oh ya, kita mau nyobain speaker ya teman-teman ya. Kita akan coba tes speakernya, dia di sini itu dual speaker atau enggak ya. Kita masuk ke video gue. Oke, gue belum login. Kita cari di sini aja, Dimas Sampurno. Ya. Ih, apaan sih ini? Nah, ini dia. Kita akan coba tes apakah handphone ini dual speaker atau enggak. Oke, handphone ini dia cuma punya single speaker ya teman-teman. Jadi speaker yang nyala adalah speaker yang di bagian bawah aja. Di bagian atasnya dia nggak ada speakernya. Beda sama kayak versi Mate 20 Pro yang dia sudah dual speaker. Kenapa si Huawei itu memutuskan untuk menghilangkan si dual speaker itu ya? Padahal sama-sama flagship ya. Di Mate 20 Pro itu dual speaker loh atas bawah. Tapi kenapa di P30 Pro ini dia nggak dual speaker ya? Entahlah. Tapi di P30 yang biasa pun juga dia nggak dual speaker sih. Ya, by the way, tapi emang keluaran suaranya itu nggak begitu keras. Tadi teman-teman mungkin bisa dengar juga. Jadi nggak begitu keras banget, walaupun tadi sudah gua coba fullin ya untuk apa namanya, volumenya. Cuman walaupun dia nggak keras, tapi detailnya itu dapat banget teman-teman ya. Itu untuk kualitas dari speakernya. So, mungkin segitu aja kali ya pembahasan gue mengenai si Huawei P30 Pro ini. Kalau misalnya emang kalian suka sama video gue, jangan lupa dikasih like dan disebarkan ke teman-teman kalian. Akhir kata, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.